Sinergi kolaborasi yang super keren terwujud nyata melalui seminar internasional dengan tema Bersama Lindungi Perempuan Wujudkan Kesetaraan Gender di Auditorium Dwi Tunggal Undiknas Denpasar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day yang jatuh pada 8 Maret 2023 ini. Seminar internasional ini terselenggara atas sinergi kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa BEM-PM Undiknas Denpasar, Pusat Studi Undiknas, Perempuan Pemimpin Indonesia, dan Rotary Club of Bali Bersinar. Seminar juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID atas inisiasi Gerakan 2023 Harapan untuk Perempuan Dunia yang menjadi program dari BEM-PM Undiknas 2023. Sebagai keynote speaker dalam seminar internasional ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu. Acara dibuka Rektor Undiknas yang diwakili Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan alumni Dr. Made Wiryadharma. Seminar internasional digelar secara offline dan online yang diikuti juga mahasiswa dari berbagai negara secara daring serta sejumlah organisasi internasional di bidang perempuan. Secara offline dihadiri pula dinas yang menangani urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi dan kabupaten kota sebali. Panel talkshow dalam seminar internasional melibatkan sejumlah narasumber dan materi menarik dengan dipandu moderator Ana Agung Mia Intentilia yang juga Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional Undiknas Denpasar. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa BEM-PM Undiknas Denpasar, Gusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri, dalam laporannya menyoroti Provinsi Bali menjadi provinsi terendah dengan keterlibatan perempuan menjadi seorang pemimpin yakni 3%. Terkait hal itu, pihaknya berharap setelah seminar internasional ini berakhir, para peserta bisa membuka pikiran dan benar-benar menjadi seorang perempuan yang bisa mengambil sikap, mengambil kesempatan untuk memilih, mengambil kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Kegiatan seminar internasional ini merupakan salah satu kolaborasi besar antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Undiknas Denpasar, bersama Pusat Studi Undiknas, bersama Rotary Club Bali Bersinar, dan Perempuan Pemimpin Indonesia. Perlu menjadi catatan penting bahwa Provinsi Bali menjadi provinsi terendah dengan keterlibatan perempuan menjadi seorang pemimpin, yaitu sebesar 3%. Dan apa yang kami harapkan kawan-kawan semua, ada banyak mahasiswa di sini yang tentunya nantinya akan meneruskan stata pemerintahan yang ada di provinsi, kabupaten hingga nasional. Kami harapkan semoga setelah di sini, setelah mendengar seminar internasional, kita sama-sama dapat membuka pikiran, kita sama-sama benar-benar bisa menjadi seorang perempuan yang bisa mengambil sikap, mengambil kesempatan untuk memilih, mengambil kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Sebelum saya akhiri, saya minta tepuk tangan sebesar-besarnya untuk para perempuan-perempuan hebat di luar sana, perempuan-perempuan yang di luar bekerja sebagai ibu rumah tangga yang mendidik kita, hingga akhirnya kita berdiri sini sebagai mahasiswa, hingga sebagai staf pemerintahan tertinggi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Bintang Puspayoga yang diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan Titi Eko Rahayu berharap seminar internasional ini dapat menyebarluaskan semangat kepedulian untuk mengakhiri diskriminasi, stereotip, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan untuk mewujudkan kesetaraan gender, serta mendiseminasikan urgensi kepemimpinan perempuan di sektor publik untuk penyusunan kebijakan responsif gender dan layanan yang lebih berkualitas, termasuk kebijakan dan layanan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, ruang publik, situasi darurat, dan kondisi khusus. Generasi muda adalah calon-calon pemimpin masa depan, agent of change, dan sebagai social control, sekaligus sebagai pelopor dan pelapor dalam perlindungan perempuan dan anak dari berbagai isu kekerasan. Melalui seminar internasional ini, saya berharap semakin banyak pihak yang menyadari betapa pentingnya memperjuangkan kesetaraan gender dalam rangka memberdayakan, memberikan perlindungan kepada perempuan. Karena jika perempuan memiliki akses yang lebih luas, berpartisipasi ikut serta menentukan arah pembangunan, maka perempuan akan mendapatkan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki.
Sementara itu, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Madi Wiryadharma berharap dengan seminar internasional ini bisa menguatkan upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Menurutnya, wanita sudah mendapatkan tempat yang spesial jauh sebelum peradaban ini. Sebagai tema seminar internasional hari ini, bersama perempuan wujudkan kesetaraan dan keadilan gender, together protecting women realizes gender equality, mengajak kita untuk merenung dan mengingat salah satu slogan dalam kitab Gunawan Dharma Sastra bait 356 yang menyuratkan bahwa di mana wanita dihormati, di sana para dewa merasa senang. Di mana wanita tidak dihargai, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Jadi mungkin saya bisa teringat, sebenarnya perempuan itu sudah mendapatkan tempat yang spesial jauh sebelum peradaban ini. Sebagai salah satu buktinya, yang kita injak ini adalah Ibu Pertiwi, tidak ada Bapak Pertiwi. Kemudian Ibu Kota, belum pernah saya mendengar adanya Bapak Kota. Kemudian dari tangan 5 tangan ini hanya satu ada Ibu Jari, 4-nya tidak ada mewakili Bapak Jari, anak Jari dan lain sebagainya. Ya, dan yang terakhir adalah Bupati, belum ada Pak Pati selama ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya keberadaan perempuan itu sudah mendapatkan tempat yang spesial. Selanjutnya, panel talkshow dalam seminar internasional melibatkan sejumlah narasumber dengan dipandu moderator Ana Agung Mia Intentilia yang juga Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional Undiknas Denpasar, berlangsung sangat menarik dan disimak dengan seksama para peserta. Priyadi Santoso selaku Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan 5 isu prioritas yang menjadi fokus pembangunan PPPA berdasarkan arahan Presiden RI. Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Kedua, peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak. Ketiga, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Keempat, penurunan pekerja anak. Kelima, pencegahan perkawinan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu sebagai menteri yang membantu Presiden dalam urusan PPPA, artinya pemberdayaan perempuan dan anak. Ada 5 arahan Presiden. Yang pertama itu sebenarnya isunya banyak, tapi yang difokuskan oleh Presiden itu pertama adalah masalah ekonomi. Jadi bagaimana perempuan itu supaya berdaya. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki yang nomor 2 adalah peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Pengasuhan enggak dalam arti yang sangat luas, jadi jangan hanya melihat pengasuhan seperti yang mengasuh seperti umumnya gitu, dan tidak seperti itu, sampai kepada jenjang pendidikan pun itu bagian dari pengasuhan. Kemudian penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ini juga yang di tempat kami turut bertanggung jawab dalam penurunan kekerasan ini. Jadi di Deputi Perlindungan Hak Perempuan juga ada di situ. Kemudian penurunan pekerjaan dan pencegahan perkawinan anak. Dua-duanya ini karena yang menyumbang ke terhambatnya kemajuan bangsa. Artinya yang nanti kita mau menuju SDM yang unggul dan berdaya saing, sehingga akan sulit kalau masih terjadi pekerja anak, terjadi perkawinan anak, karena dengan perkawinan anak dampaknya ada stunting, ada juga kerentanan, ada kekerasan dan sebagainya itu karena perkawinan anak. Narasumber selanjutnya Niken Hardiani selaku Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri menyebutkan beberapa tokoh perempuan Indonesia yang memiliki kinerja dan karya hingga diakui dunia. Tokoh-tokoh perempuan tersebut mulai dari menteri hingga yang berprestasi di bidang olahraga dan animator. Ia juga mendorong kaum wanita untuk selalu menggunakan passion dalam berkarya sehingga nantinya bisa dikenal oleh dunia internasional. Pohon zaitun di hutan lebat. Ibu berdiri melihat pesawat. Ini patut perempuan hebat, selalu mandiri dan berhati tuan. Ini kalau bicara soal perempuan Indonesia untuk dunia, saya mau kasih lihat foto-foto ini deh. Pada tahu kan ini siapa? Tahu pasti ya. Ada pertama tuh ada Ibu Menteri Luar Negeri kita, Nomor Studi, ada Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, yang tengah nih pas
pembicara internasional yang bergabung secara daring yakni Dr. Sylwia Wisniewska selaku asisten profesor Krakow University of Economic Poland membawakan materi work-life balance in Poland. Dia memaparkan pentingnya elemen-elemen keseimbangan dalam kehidupan kerja seperti keseimbangan waktu, keseimbangan kepuasan, dan keseimbangan komitmen. In addition, these solutions, medical packages for employees are also already clear. Less common instruments in the salary book of employees include, for example, additional leaves related to a non-video situations, subsidies for nurseries and kindergartens located outside the workplace. Sementara Pomi Ayeleumoges selaku Policy Analyst for UN Women menyajikan materi strategi global dalam meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai pemimpin, yang menyebutkan sasaran dari program tersebut adalah kaum perempuan dan anak perempuan di Indonesia termasuk yang paling terpinggirkan untuk sepenuhnya menikmati hak-haknya dan mewujudkan potensinya dalam masyarakat yang adil, sejahtera, dan setara gender. Paper education that we give them is very important. And also there's also a bit of responsibility for the next generation. Beyond what school can provide them, it's the responsibility for them to be active, to follow up on these issues, what is important to them. It doesn't have to be gender equality, it can be climate change, it can be participation, or it can be education, community. Just has to be, they have to be active and they have to be able to participate and be able to find resources. Narasumber selanjutnya, Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gungtini Gorda mengatakan, kaum perempuan sudah diberikan peluang, namun kesetaraan gender tersebut belum bisa dirasakan hingga saat ini, terutama persaingan di dunia politik. Tokoh perempuan dengan segudang prestasi dan aktif di bantak organisasi perempuan ini lantas menyebutkan ada 5 peran perguruan tinggi dalam menyiapkan talenta perempuan pemimpin masa depan. Jadi PR yang terjadi, bagaimana perempuan itu sudah diberikan peluang, tetapi kesetaraan gender itu belum kita bisa rasakan sampai saat ini. Terutamanya adalah yang bisa kita lihat adalah kuota 30% di politik. Ya, jadi itu sangat berat sekali. Kita akan coba nanti di 2024 apakah kita mendekati kuota 30% tersebut. Nah, dari 3 pengembangan tridharma ini kita tarik ada 5 peran strategis dari perguruan tinggi itu yang kalau kita bisa berikan transformasi yang kekinian dengan mahasiswa yang samping saya adalah presiden tidak perlu nih. Jadi sudah sangat menerjemahkan sekali apa yang menjadi peran-peran dari perguruan tinggi sehingga belum menjadi presiden sudah menjadi presiden. Jadi ini tidak penting mencari konstituen lagi, duitnya nggak banyak keluar tapi sudah menjadi presiden. Tepuk tangan buat Resma. Tapi sudah memiliki satu kepercayaan penghargaan ya dari konsep Resma Bemdiknas, cara menerjemahkan untuk bisa menyatakan bahwa memperingati Hari Perempuan Internasional dengan cara memberikan beberapa harapan jadi sebanyak 2023 dari berbagai perspektif. Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa BEM-PM Undiknas Denpasar, Gusti Agung Ayu Bintang Maharani Putri yang juga menjadi pembicara memaparkan bagaimana wanita bisa menjadi pemimpi atau pemimpin. Ia juga menekankan pentingnya melakukan berbagai persiapan ataupun langkah-langkah demi mewujudkan mimpi tersebut menjadi seorang pemimpin. Terima kasih teman-teman, kita beri aplaus terus untuk teman-teman yang berkenan untuk membantu saya untuk menjawab apakah perempuan menjadi pemimpin atau menjadi pemimpin. Perempuan akan menjadi keduanya teman-teman, benar banget. Dimulai dari mimpi yang kita ingin menjadi seperti apa, kita mau kemana, kita mau apa-apa. Ketika itu belum terwujud, itu kan kita cuma mimpi. Nah, setelah kita sudah mengetahui kita ingin menjadi apa, kita siapkan sesuatu yang akan menunjang untuk kita mengejar mimpi. Contoh, misalnya saya ambil seperti saya, mempunyai mimpi menjadi pemimpin, belum mempunyai mimpi menjadi presiden mahasiswa. Ada sebuah kesempatan untuk saya menjadi presiden mahasiswa, di sanalah kita akan ditempa. Progres kita untuk menjadi pemimpin akan ditempa di sana. Jadi setelah bermimpi, kita jalankan step-step menuju mimpi kita dan akhirnya terwujud. Oke.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kajian ASEAN dan Internasional Undiknas, Ana Agung Mia Intentilia menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara satu sama lain untuk melindungi kaum perempuan, serta juga menyiapkan generasi penerus bangsa ke depan. Thank you so much, Paumi, for joining us for the Q&A session. That's the end of the Q&A session and also discussion. Thank you very much. A short takeaway from all of the explanation and presentation and also from the Q&A is that collaboration. We need collaboration to be able to protect women. We need collaboration to work together with one another dari berbagai perspektif. Jadi kolaborasi menjadi hal yang sangat penting, baik itu dari level mahasiswa, kemudian perguruan tinggi, dari tingkat nasional, regional, kemudian juga tadi dari tingkat internasional. Dan pertanyaan yang sangat bagus dalam sesi tanya jawab, bagaimana bisa bersama-sama menyiapkan generasi penerus bangsa ke depan, salah satunya melalui kolaborasi dari berbagai pihak. Saya Agung Mia sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta yang sangat luar biasa sudah mendengarkan dan juga peserta yang mengikuti acara ini secara virtual. Usai panel talkshow dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID atas inisiasi Gerakan 2023 Harapan untuk Perempuan Dunia yang menjadi program dari BEM-PM Undiknas 2023. Paulus Pangkas selaku Direktur LEPRID yakni ide dari acara seminar internasional ini tidak sekedar untuk mendapatkan penghargaan dari LEPRID, namun lebih dari itu yakni untuk menggerakkan segenap elemen bangsa Indonesia untuk menguatkan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kegiatan hari ini Mbak Ayu sangat luar biasa sekali. Ide kreatif inovatifnya, saya yakin bukan untuk mendapat penghargaan dari LEPRID, tetapi ini untuk menggerakkan kita, bangsa Indonesia, baik yang ada di pelosok maupun di tingkat pemerintahan. Harapan nanti Pak Staf Ahli Kementerian Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semoga ini disebarluaskan. Kami pun berjanji akan menyebarluaskan ini. Penghargaan sama akan diberikan kepada BEM, pemerintah, mahasiswa, Undiknas, dan pasar atas prestasi pelaksana rekor dunia menulis 2023 Harapan Perempuan Indonesia untuk dunia. Dengan bangga kami serahkan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, Pemerintahan Mahasiswa, Undiknas, dan pasar. Terkait penghargaan dari LEPRID ini, Ketua Panitia Seminar Internasional ini, Ketut Indira Mahapadmi mengungkapkan, untuk mengumpulkan 2023 Harapan Perempuan Indonesia untuk Perempuan Dunia, sehingga harapan ini bisa menjadi kekuatan bagi kaum perempuan di dunia untuk menjalani hidup mereka sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan, karena adil belum tentu setara. Kegiatan hari ini adalah seminar internasional, jadi kita menyelenggarakannya itu tepat pada International Women's Day, yaitu tanggal 8 Maret 2023. Jadi tujuannya sebenarnya adalah kita mengumpulkan 2023 Harapan Perempuan Indonesia untuk perempuan dunia, sehingga harapan ini bisa menjadi kekuatan bagi perempuan di dunia ini untuk menjalani hidupnya. Dan kami juga menekankan bahwa harus ada keadilan, bukan saja harus ada kesetaraan, bukan saja keadilan, karena adil belum tentu setara. 2023 Harapan, jadi kita membuatkan forum yang mana perempuan Indonesia dapat mengisinya. Itu kami kumpulkan menjadi 2023 Harapan dan kami akan bentuk sebagai e-book. Jadi 2023 Harapan ini kita kumpulkan, dan dari hasil dari itu kita berkoordinasi dengan LEPRID, yaitu Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, di mana itu dari ide dari Presmanya itu sendiri, dan ide itu diterima baik oleh LEPRID, sehingga saat kami sudah mengumpulkan 2023 Harapan itu, kami mendapat medali seperti tadi, Pak. Seminar internasional ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pihak Rotary Club Opali Bersinar, karena sejalan juga dengan 7 fokus area Rotary Club Opali Bersinar, di mana salah satunya mengenai penyelamatan ibu dan anak. Kami dari Rotary Club Bali Bersinar berkolaborasi dan bersinergi dengan pada acara seminar internasional yang sangat bagus ini, karena di Rotary ada 7 fokus area, di mana salah satu fokus areanya adalah mengenai perlindungan ibu dan anak. Nah, di dalam hal itu
Kami semua berharap sebagai perempuan Indonesia diharapkan seorang ibu ini bisa mulai dari awal mempersiapkan mulai dari kehamilannya sampai kemudian melahirkan anak dan kemudian membesarkan anaknya sehingga nantinya akan bisa menjadi generasi kebanggaan bangsa. Kami semua mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Matur suksma. Dukungan dan apresiasi juga disampaikan Ketua DPC Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Rusmarini, dan Ketua DPC Perpina Denpasar Ninyoman Murtini. Kami mengharapkan juga ke depan bahwa apapun yang kita harapkan, perempuan itu harus maju tidak hanya ke adat saja, karena di Bali tantangannya di adat, terlalu banyak adat. Nah, sehingga kita membagi waktu harus bisa. Jangan kita yang membagi diri, kita harus berpikir bahwa kita yang memanage waktu itu. Apapun yang kita kerjakan harus kita bisa bersinergi satu sama yang lain. Terima kasih banget sudah mewadahi para perempuan-perempuan hebat Indonesia, dan terima kasih juga sudah memberikan tempat kolaborasi yang sangat keren dan bagus, dan seminar ini sangat luar biasa bagi kami. Mudah-mudahan wanita-wanita hebat di Indonesia dan di seluruh dunia bisa menginspirasi buat kita-kita semua. Harapan kami, terima kasih sekali sudah mewadahi, dan mungkin harapan kami biar lebih banyak lagi kolaborasi seperti ini yang dilaksanakan dari Perpina dan juga untuk universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia. Di sisi lain, serangkaian acara seminar internasional ini juga digelar pameran kreatif produk UMKM dari perempuan-perempuan hebat yang penuh semangat perjuangan pantang menyerah. Terdapat 10 stand UMKM dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dan Lapas Perempuan Kerobokan kelas 2A Denpasar. Kepala Pusat Studi Undiknas Dr. Gungtini Gorda mengungkapkan pameran ini sebagai bentuk dukungan pihaknya dalam gerakan kemandirian ekonomi bagi perempuan dan juga memberikan binaan untuk peningkatan kualitas produk dan semangat untuk tetap berkarya tiada batas. Di sisi lain digelar juga Rakerda DPD Perempuan-Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali bersama para DPC Perpina Kabupaten Kota di Pusat Studi Undiknas Denpasar dengan mengangkat tema penguatan organisasi langkah awal sukses berorganisasi. Melalui Rakerda ini, Perpina menguatkan implementasi program yang sudah berjalan seperti pendampingan desa wisata ramah keluarga bersinar di Desa Kendran Gianyar, hingga yang terbaru program pembelajaran program kompetensi merdeka jegek warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan, pengembangan sosiopreneur berkarakter bagi warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Badung yang dilaksanakan bersinergi dengan Pusat Studi Undiknas. Sementara itu, akhir seminar internasional ini juga dimeriahkan dengan flash mob, sahabat perempuan dan anak, serta sejumlah hiburan dari mahasiswa. Bali 1 mengabarkan.